Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairun Najwa Keswara dengan NIM 101, ingin menjelaskan tentang pengertian konjungsi atau kata penghubung. Konjungsi atau kata penghubung adalah kategori yang menghubungkan antara kata dengan kata, klausa dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat, bisa juga paragraf dengan paragraf. Penggunaan konjungsi dalam sebuah tulisan sangat berpengaruh terhadap kejelasan makna dan maksud tulisan itu. Konjungsi yang tidak sesuai dengan kaidah penggunaannya dapat menggaburkan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Pujarida dengan NIM 33, izin untuk melanjutkan materi tentang konjungsi. Para pakar bahasa Indonesia mengklasifikasikan bahwa konjungsi atau kata penghubung terbagi ke dalam beberapa jenis. Secara umum, Char meninjau dari kedudukan dan luas jangkauannya bahwa konjungsi terbagi atas konjungsi koordinatif, subordinatif, dan konjungsi antar kalimat. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konjungsi koordinatif. Nah, konjungsi koordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua unsur kalimat atau lebih yang kedudukannya itu sederajat atau setara. Nah, kemudian dilihat dari sifat hubungannya itu dikenal dengan adanya konjungsi. Ini dibagi menjadi 8. Nah, yang pertama itu ada konjungsi penambahan. Konjungsi penjumlahan ataupun penambahan ini yaitu konjungsi dan, dengan, dan juga serta. Jadi ini berfungsi untuk menghubungkan dan juga menambahkan. Contoh dari kalimatnya adalah ayah dan ibu pergi ke pasar bersama-sama. Nah, kemudian yang kedua ada konjungsi pemilihan, yaitu konjungsi atau. Ini berfungsi untuk menghubungkan dan juga memilih ya. Contoh dari kalimatnya misal Rani bingung akan memilih membeli parfum atau boneka. Nah, kemudian yang ketiga adalah konjungsi pertentangan, yaitu konjungsi tetapi, namun, sedangkan, dan juga sebaliknya. Nah, contoh dari kalimatnya adalah Najwa suka traveling, tetapi dia tidak memiliki uang. Nah, itu contoh dari konjungsi pertentangan. Untuk fungsinya itu, dia kan kedudukannya itu sama, tetapi dia bertentangan. Nah, kemudian yang ketiga adalah konjungsi pembetulan, yaitu konjungsi melainkan dan juga hanya. Ini berfungsi untuk membetulkan dan juga menghubungkan ya. Contoh dari kalimatnya yaitu bukan dia yang datang, melainkan temannya. Nah, itu sekian dari saya. Terima kasih. Lalu konjungsi koordinatif ada penegasan, yaitu konjungsinya contohnya itu bahkan, malah atau malahan, lagi pula, apalagi, dan jangankan. Lalu selanjutnya ada pembatasan, yaitu konjungsi kecuali dan hanya. Lalu selanjutnya ada pengurutan, yaitu konjungsi yang seperti lalu, kemudian, selanjutnya, dan setelah itu. Lalu selanjutnya yang terakhir ada konjungsi penyamaan, yaitu konjungsi yang berupa berkata yakni, bahwa, adalah, dan ialah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulan, NIM 16, akan melanjutkan konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua buah unsur kalimat atau klausa yang kedudukannya tidak sederajat. Artinya, kedudukan klausa yang satu lebih tinggi sebagai klausa utama, dan yang kedua sebagai klausa bawahan atau lebih rendah dari yang pertama. Konjungsi subordinatif ini dibedakan lagi atas konjungsi yang menghubungkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gendis Pramesti Purborini dengan NIM 211301014 akan melanjutkan penjelasan dari konjungsi subordinatif. Penyebaban yaitu konjungsi sebab dan karena. Persyaratan yaitu konjungsi kalau, jikalau, jika, bila, mana, apabila, dan asal. Tujuan yaitu konjungsi agar dan supaya. Kesewaktuan yaitu konjungsi ketika, tak kala, sewaktu, sebelum, sesudah, sejak, selama, dan sambil. Pengakibatan yaitu konjungsi sampai, hingga, dan sehingga. Perbandingan yaitu konjungsi seperti, sebagai, dan laksana. Kejadian yaitu konjungsi sampai dan hingga. Tujuan atau sasaran yaitu konjungsi untuk dan guna.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shelby Yoga Pratama dengan NIM 71 angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat adalah konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain yang berada dalam satu paragraf. Menurut sifat hubungannya, konjungsi antar kalimat dibedakan atas. Yang pertama, menghubungkan dan mengumpulkan, yaitu konjungsi jadi, karena itu, oleh sebab itu, kalau begitu, dan dengan demikian. Perkenalkan, saya Akil Aulia Rahman dengan NIM 22. Izin untuk melanjutkan, yaitu menghubungkan, menyatakan penegasan, yaitu konjungsi, lagi pula dan sebaliknya. Menghubungkan, mempertentangkan, mengontraskan, yaitu konjungsi, namun, dan sebaliknya. Halo, nama saya Gilang Arya Dewa, NIM 211301059. Jadi yang selanjutnya ada penggunaan konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat yaitu terdapat dalam teks prosedur, yaitu konjungsi antar kalimat yang menyatakan, menghubungkan, dan mengumpulkan, yaitu konjungsi jadi, oleh sebab itu, dan dengan demikian. Dalam teks prosedur yang telah disediakan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satria Yuwono dengan NIM 41 akan melanjutkan materi tentang penggunaan konjungsi antar kalimat. Konjungsi yang paling banyak tidak tepat penggunaannya adalah konjungsi menandakan hubungan yang menyatakan hubungan dan mengumpulkan, yaitu kondisi jadi, oleh sebab itu, dan konjungsi dengan demikian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.